waarop ingenieur Sukarno beëdigd wordt tot president der Verenigde Staten van Indonesië. 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan kabar tersebut dari media radio luar negeri dan telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Semua kabar bagus yang Anda beritakan itu. Tapi apa itu kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi Jepang sudah tidak ada lagi di Indonesia. Begitu. Saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bu Karno di dalam? Oh ada, memangnya ada keperluan apa ya? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, terus silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang harus dibicarakan. Apa itu? Perihal apa? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah itu? Iya, itu benar. Karena itu kami meminta kepada Anda selaku perwakilan Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya kah? Apa mungkin saya akan mengadakan rapat dengan PPKI? Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena kini sudah waktu yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya tentang kita melawan Jepang? Justru itu saat ini Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah sidang PPKI diadakan. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI saat ini karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI itu sebuah jalan untuk bangsa ini merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Ini Pak, tadi ada beberapa pemuda datang kemari. Begini Bung Hatta, kami meminta Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi kita tidak mau meminta kemerdekaan oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita membicarakan secara matang-matang? Tidak bisa, Bung. Ini sudah waktu yang sangat tepat karena Indonesia sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Ya udah, kami akan membicarakan hal ini. Baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu, maaf kalau mengganggu. Ada apa sebenarnya ini? Mereka bilang Jepang menyerah tanpa syarat dan mereka memaksa untuk kita memproklamasikan kemerdekaan negara ini. Apa? Bukankah kita harus melakukan sidang PPKI sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan? Saya juga berpikir demikian, akan tetapi mereka memaksa kita untuk memerdekakan negara ini. Lantas apa yang kami lakukan? Sedangkan para kaum muda sudah mulai mendesak. Saya tetap berkomitmen tidak akan kita merdekakan negara ini sebelum sidang itu dimulai. Jadi kita mau turutin kemauan dia apa tidak? Tidak. Baiklah kalau Bagaimana keputusan Anda? saya tetap dalam pendirian saya. Saya tidak akan memerdekakan negara ini sebelum sidang PPKI besok. Begitu. Tapi saya tetap mengharapkan bahwa proklamasi Indonesia segera dilaksanakan tanpa ada bantuan dari Jepang. Malam harinya, pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini
dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kaum tua tidak ingin mengikuti keinginan kita. Kemerdekaan Indonesia harus cepat diumumkan. Saya punya gagasan. Bagaimana kalau Bung Hatta dan Bung Karno kita asingkan keluar Jakarta supaya mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Tapi kemana ya? Bagaimana jika Rengas Dengklok di sana keamanannya pasti terjamin? Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda pun lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan mau Hatta ke Rengas Dengklok. Salam, cari Bapak ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Apa ya? Tengah malam ini nyusahin aja datang kemari. Bung, ayo ikut kami keluar kota. Kemana itu? Karawang, untuk menghindar Anda dari pengaruh Jepang. Kalau saya tidak mau bagaimana? Ya, ikut saja Bung. Assalamualaikum. Wah, ada apa ini? Ada hal penting yang harus kami bicarakan, Bung. Begini Ibu, mohon maaf sebelumnya kami mengganggu istirahat Anda. Kami di sini sekarang untuk membawa Anda keluar Jakarta. Kemana? Karawang. Kalau saya tidak mau? Mungkin bukan saatnya untuk berdebat. Ini adalah saat yang penting. Baiklah, saya akan berpamitan dulu. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Soebardjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, ia dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Baik Kedan, sudahlah, lepaskan. Rasanya tidak enak menahan tokoh nasional seperti ini. Ya, bagaimana kita menundingkan dengan baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana Bu? Baik, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di mana kita akan merumuskannya? Bagaimana di rumah Laksamana Maeda? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Saya juga dengar, dia perwira tinggi militer, jadi keamanannya akan terjamin dan tempatnya juga strategis. Ya, sepertinya kami bisa menunggu di sini. Baiklah, saya akan ke sana. Assalamualaikum, permisi. Tuan-tuan, ada apa? Datang kemari, apa ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda sudah terlalu besar. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, ini memang waktu yang tepat untuk membuat proklamasi. Begini, rencana kami ingin meminjam rumah Tuan. Apakah boleh? Untuk apa? Untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oh ya, sudah kali kita buat proklamasi rumah makan. Saya rasa terlalu banyak untuk membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya hanya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo saja. Baiklah, kita masuk. Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Soebardjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka untuk selesai. Sayuti Melik pun akhirnya mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, di mana teks itu akan ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah dibuat. Jadi kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita di mana? Lapang Ikada. Oh, menurut saya di situ kurang aman. Jadi mohon dipindahkan. Maaf, boleh saya mengusulkan, bagaimana bila di teras rumah kami? Benar, di sana keamanannya terjamin di Jalan Penggangsaan Timur nomor 54. Ya sudah, baik, setuju. Ayo, check it out ke sana. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apa ada proses pengibaran bendera merah putih? Pasti ada, soalnya itu lambang negara kita. Tetapi tidak ada bendera merah putih. Sekarang kamu panggil Ran Fatmawati. Bu, dipanggil Pak Soekarno. Ada apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Ambilkan kain merah dan kain putih.
dan kamu jahitkan. Itu untuk lambang negara kita. Apa? Sekarang? Iya, Baiklah, akan aku usahakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.